Saudara-saudari yang terkasih, di pertemuan sebelumnya, kita telah melihat bagaimana warta keselamatan tentang Yesus mulai meninggalkan Nazaret yang sederhana menuju kemegahan intelektual Athena. Namun, perjalanan itu ternyata tidak mudah. Memasuki abad kedua dan ketiga, iman Kristen tidak hanya menghadapi tantangan fisik berupa penganiayaan, tetapi juga tantangan pemikiran yang jauh lebih berbahaya, krisis identitas. Di masa itu belum ada Alkitab yang utuh atau pengakuan iman yang seragam seperti yang kita miliki sekarang. Setiap kelompok mencoba menjawab dengan caranya sendiri. Benarkah Yesus itu manusia? Atau ia dewa yang menyamar? Hari ini kita akan masuk ke dalam lanjutan pemikiran Dr. Grunen untuk melihat bagaimana gereja purba berjuang menjaga kemurnian iman di tengah pusaran badai ideologi. Selamat datang di bagian ketiga, Yesus mencari tempat di dunia Yunani. Ketika ajaran Kristen masuk ke dunia Yunani, mereka berhadapan dengan alam pikiran yang disebut gnosis. Dalam pandangan gnosis, dunia materi atau fisik dan tubuh manusia adalah sesuatu yang jahat dan kotor. Bagi mereka, yang murni dan baik itu hanyalah roh. Nah, bayangkan betapa kagetnya orang-orang Yunani ini ketika mendengar orang-orang Kristen berkata, Tuhan Sang Pencipta turun ke bumi dan menjadi manusia yang punya tubuh fisik. Bagi penganut gnosis, itu tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Tuhan yang suci mau masuk ke dalam tubuh jasmani yang kotor? Untuk memecahkan masalah ini, muncul sekelompok orang Kristen yang terpengaruh gnosis. Mereka menciptakan ajaran yang disebut doketisme. Mereka mengajarkan bahwa Yesus, Sang Anak Allah, tidak benar-benar menjadi manusia jasmani. Menurut doketisme, Yesus hanya memakai topeng manusia. Tubuhnya saja kelihatan ada fisik, padahal bukan. Akibatnya, mereka juga percaya bahwa Yesus hanya pura-pura menderita dan mati di kayu salib, karena sosok ilahi tidak mungkin bisa mati. Tapi para pemimpin gereja awal seperti Ignatius dari Antioquia, Irenaeus, dan Tertullianus segera melawan ajaran ini. Mereka sadar bahwa jika Yesus hanya hologram dan tidak benar-benar punya tubuh manusia, maka kematiannya di salib hanyalah sandiwara. Dan kalau kematiannya cuma sandiwara, umat manusia belum benar-benar diselamatkan. Tertullianus dan Irenaeus mengajarkan bahwa firman Allah harus benar-benar bersolidaritas menjadi manusia seutuhnya agar bisa mengangkat dan menyelamatkan umat manusia. Karena kuatnya tokoh-tokoh ini, akhirnya ajaran doketisme ditolak keras. Masalah tubuh fisik Yesus sudah beres. Tapi masuk abad ketiga dan keempat, ada krisis yang jauh lebih besar. Kali ini masalahnya bukan soal tubuh Yesus, tetapi hubungan Yesus dengan Allah Bapa. Orang Kristen sangat bangga bahwa agama mereka monoteis, hanya ada satu Allah. Tapi mereka juga memuja Yesus sebagai Allah. Lalu bagaimana mungkin ada satu Allah, tapi Yesus juga Allah? Bukankah itu berarti ada dua Allah? Di sini muncul seorang imam cerdas dari Alexandria bernama Arius. Arius punya solusi yang sangat logis dan cepat populer di masyarakat. Untuk melindungi keesahan Allah, Arius mengajarkan bahwa Yesus Sang Firman bukanlah Allah, melainkan makhluk ciptaan Allah yang paling pertama dan paling luhur. Arius dengan lantang berkhotbah
karena Yesus itu diciptakan atau diperanakkan, berarti ada masa di mana Yesus itu belum ada. Yesus memang hebat, dia dipakai Tuhan untuk menciptakan alam semesta. Tapi dia tidak sehakikat dengan Allah Bapa. Ajaran Arius ini sangat disukai karena gampang dimengerti oleh akal sehat Yunani. Tetapi ada seorang tokoh gereja bernama Athanasius yang menyadari bahwa ajaran Arius ini adalah bom waktu yang bisa menghancurkan inti Kristenan. Mengapa? Athanasius mengingatkan kita kembali pada tujuan utama Yesus datang ke bumi, yaitu penyelamatan manusia. Athanasius berkata, jika Yesus hanya makhluk ciptaan, meskipun ciptaan yang paling super, ia tidak punya kuasa untuk menyatukan kembali manusia yang berdosa dengan Allah yang kekal. Makhluk ciptaan tidak bisa menyelamatkan ciptaan lainnya. Yesus haruslah Allah sendiri, karena hanya Allah yang bisa mengangkat dan mengilahikan manusia. Perdebatan antara pendukung Arius dan pendukung Athanasius ini bikin heboh seluruh kekaisaran. Mereka saling tuduh, saling kutuk, bahkan sampai memicu keributan di jalan-jalan. Melihat kekaisaran yang mau pecah karena urusan teologi, Kaisar Konstantinus, Kaisar Romawi pertama yang mendukung agama Kristen, memutuskan untuk turun tangan. Pada tahun 325 Masehi, Kaisar mensponsori dan memanggil sekitar 300 uskup dari seluruh penjuru kekaisaran untuk rapat akbar di kota Nikea. Inilah yang kita kenal sebagai Konsili Nikea, konsili agung pertama dalam sejarah gereja. Tujuan kaisar satu, cari jalan tengah agar kekaisaran tidak pecah. Tapi para uskup tahu ini bukan sekedar urusan politik, ini urusan keselamatan iman. Dalam sidang yang dramatis itu, ajaran Arius akhirnya dikutuk dan ditolak mentah-mentah. Untuk memastikan ajaran Arius tidak bisa masuk lagi, para uskup di Konsili Nikea merumuskan sebuah syahadat yang menggunakan satu kata kunci yang sangat penting, yaitu homoousios. Apa artinya homoousios? Artinya, Yesus, anak Allah itu sehakikat atau terbuat dari zat yang sama dengan Allah Bapa. Yesus ada di pihak Sang Pencipta, bukan di pihak makhluk ciptaan. Di dalam syahadat Nikea, mereka menuliskan rumusan yang sekarang masih sering kita ucapkan sampai hari ini. Yesus adalah Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan, bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Penegasan ini secara mutlak membedakan Yesus dari manusia atau malaikat. Allah Bapa tidak menciptakan Yesus seperti tukang kayu membuat meja. Bapa memperanakkan anak dari kekekalan. Sama seperti api yang selalu memancarkan cahaya, tidak pernah ada api tanpa cahayanya. Konsili Nikea berhasil menegaskan bahwa Yesus itu benar-benar ilahi dan sehakikat dengan Allah. Keputusan ini menyelamatkan identitas Yesus Kristus agar tidak dijadikan sekedar tokoh mitologi atau ciptaan semata. Tapi tahukah Anda, keputusan Nikea ternyata belum menyelesaikan semua masalah. Kata homoousios memicu kebingungan banyak orang selama puluhan tahun setelahnya.
Umat Kristen sepakat bahwa Yesus adalah Allah sejati. Tetapi mereka juga tahu bahwa Yesus itu hidup, makan, menangis, dan mati sebagai manusia historis di bumi. Pertanyaan kritis yang baru, kalau Yesus itu 100% Allah dan 100% manusia, bagaimana cara kedua hal ini bergabung di dalam satu tubuh? Apakah keilahian Yesus menelan kemanusiaannya? Kita akan simak di video selanjutnya.